Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Di sini saya akan menunjukkan strategi yang saya gunakan kemarin ya. Dan terbukti hari ini, Alhamdulillah hari ini ada setup dan profit ya guys ya. Jadi nanti ke depannya ya, jika ada yang sesuai dengan strategi ini, yang strategi yang saya bagikan secara gratis ini, dan profit, saya akan tunjukkan kepada kalian ya guys ya. Bukan untuk sombong, bukan untuk apa, karena ya kenapa saya sombong gitu guys, karena kan strateginya saya bagikan gratis gitu, ngapain sombong gitu. Nah, ini untuk bahan pelajaran bahwa kalian itu sebenarnya juga bisa profit guys. Oke, kalian cukup menggunakan nurut aja, kalian pelajari ya dari channel saya level 1 sampai level 3. Saya ada kepikiran untuk membuat lagi nanti playlist BBMA dari nol ya guys ya, karena playlist yang pertama ini sepertinya audionya kurang bagus atau mungkin kurang jelas. Saya berencana ada membuat video lagi nanti dari awal. Intinya di sini kita akan mereview di playlist strategi yang saya gunakan ini. Di video pertama yang saya bongkar semuanya gratis ini, thumbnailnya yang ini ya. Itu di situ saya membagikan sebuah strategi yang gampang bisa digunakan untuk prop firm atau akun pribadi, tapi saya sarankan pakai prop firm ya guys ya, supaya modalnya itu banyak dan sekali meresikokan itu kita bisa meresikokan yang banyak dengan harga yang murah. Kalian bisa tonton dulu videonya kalau belum paham. Intinya, dalam video tersebut aturannya itu gampang banget guys. Aturannya adalah kita hanya akan mencari re-entry di H4. Oke, setelah mencari re-entry di H4, kita akan menunggu ekstrim di salah satu antara time frame kedua yaitu H1 atau time frame ketiga yaitu M15. Setelah ada ekstrim, kita akan menunggu yang namanya CSAK yang searah dengan re-entry itu di time frame kedua. Mungkin saya akan buka di sini ya guys ya. Nah, ini adalah kemarin ya yang saya bagikan dalam video tadi ya guys ya. Jadi rule-nya di sini kalian bisa baca TF acuannya just H4. Jadi aturan pertama hanya XAUUSD atau gold. Aturan kedua kita hanya menggunakan TF acuan atau time frame acuan yaitu H4. Oke. Terus kita hanya entry di re-entry ya guys ya. Jika ada MHV atau ekstrim kita tidak akan entry. Kemudian aturan keempat menunggu ekstrim di time frame kedua ya yaitu H1 atau di time frame ketiga yaitu M15. Oke? Jika sudah terjadi ekstrim, kita akan menunggu CSAK terbentuk di time frame kedua. Nah, di sini saya kasih garis ini kenapa? Karena CSAK-nya harus searah dengan re-entry yang ada di rule ketiga ini ya guys ya. Misalkan re-entry buy, berarti kita menunggu CSAK buy. Oke, setelah itu kita akan menarik Fibo dan SL kita letakkan di level 0 dan TP-nya kita letakkan di level 2. Kita menggunakan RR 1:1 ya guys ya. Oke, setelah kita paham rule-nya, ini baru saja ada yang terjadi tadi malam atau tadi pagi guys kalau di waktu saya ya, karena waktu saya berbeda dengan Indo, saya sedang di luar. Nah, saya harap kalian kemarin ada teman kita yang sudah check out langsung ya di Funding Pips. Saya harap ini adalah entry pertama Bapak ya. Saya nggak tahu kemarin namanya siapa, saya lupa. Saya harap ini adalah entry pertama dan tidak ketinggalan entry kemudian profit. Kenapa? Karena sejak saya upload video tentang strategi itu, belum pernah terjadi yang namanya ini ya guys ya, belum pernah ada setup selain yang baru saja terjadi tadi pagi. Atau mungkin tadi malam kalau di waktu Indonesia, atau mungkin tadi siang ya. Oke ya, pokoknya itulah. Nanti akan saya kasih tahu di sini. Ya, jadi kemarin saya buat videonya mungkin 3 hari yang lalu dan sekarang Alhamdulillah sudah ada setupnya, setup pertama kali dan langsung TP. Penjelasannya gimana? Di sini akan saya jelaskan sesuai aturan tadi, yaitu hanya H4. Di H4 kita melihat adanya CSAK sell di sini. Ya guys ya, ini adalah candle ini adalah CSAK sell. Kenapa? Karena candle ini dia close di sini dan dia close melewati semua MA dan juga melewati mid BB. Itu namanya CSAK sell. Oke. Setelah CSAK kita tidak boleh entry, tapi kita menunggu yang namanya re-entry di area EMA5, EMA10 high di sebelah sini.
Nah, ini setway dulu, ada banyak sekali re-entry di area sini, kita tandai. Dan setelah kita menandai re-entry ini, kita akan menunggu apa? Ingat guys, kita menunggu terjadinya ekstrim di time frame kedua, yaitu H1, atau time frame ketiga, yaitu M15. Paham ya? Sesuai rule tadi. Sesuai rule tadi. Kita hanya akan entry di re-entry. Oke, jika sudah terbentuk re-entry seperti ini, ya, kita tandai re-entry-nya. Setelah kita tandai, selanjutnya apa? Tunggu ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga. Oke, kita akan coba melihat dulu di time frame kedua, yaitu H1, apakah di area yang kita tandai tadi ada ekstrim. Sini kalian lihat, tidak ada ekstrim sama sekali, guys. Kalau tidak ada ekstrim, berarti kita tidak boleh entry. Tapi, karena ini masih time frame kedua, kita akan coba mencari ekstrim di time frame ketiga. Oke, time frame ketiganya adalah M15. Nah, oke guys, ini adalah time frame ketiga dari yang kita tandai tadi ya guys ya. Kita akan melihat apakah di sini terjadi ekstrim. Dan di sini kalian bisa melihat, di sini terjadi ekstrim ya guys ya. Yaitu ketika ada MA high, MA5 high yang keluar dari top BB namanya ekstrim sell ya guys ya. Berarti sudah ada ekstrim. Oke. Kalau sudah ada ekstrim, berarti ini rule yang keempat, yaitu menunggu ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga, sudah bisa kita checklist. Terpenuhi. Kenapa? Karena di sini sudah terbentuk ekstrim di time frame ketiga. Oke, di sini kita tandai dengan kotak yang baru ini. Paham ya guys ya? Jadi tadi kita menunggu re-entry di H4, setelahnya kita menunggu ekstrim, di time frame kedua ternyata nggak ada, dan setelah kita cek di time frame ketiga ternyata ada. Oke, setelah terjadi ekstrim, kita akan menunggu CSAK di time frame kedua guys. Oke, jadi setelah terjadi ekstrim di sini, kita akan kembali ke time frame kedua, yaitu H1, dan di sana kita akan menunggu CSAK sell, karena kita tadi re-entry sell. Ekstrimnya kan terjadi di area sini. Setelah terjadi ekstrim di situ, mana CSAK-nya? Dan di sini telah terbentuk CSAK di area sini, guys. Jadi candle kuning ini yang saya tandai kuning, itu dia close di sini, dan dia close melewati semua MA dan melewati mid BB. Dan ini terjadi setelah ekstrim yang ada di area atas sini tadi. Berarti rule selanjutnya, yaitu rule yang kelima, itu sudah terpenuhi ya guys ya. Yaitu tunggu CSAK di time frame kedua dan CSAK-nya sudah terbentuk. Setelah CSAK sudah terbentuk, apa yang akan kita lakukan? Kita menarik Fibo, SL di level 0, dan TP di level 2. Oke, kita akan menarik Fibo guys. Ini Fibonya akan saya atur dulu ya. Fibonya kalian bisa kalian bisa atur ke ini ya guys ya, ke default dulu. Setelah ke default, kalian extend right kalau saya. Kemudian hapus semua level kecuali level 0, 1, dan 2 guys. Oke, di sini saya hapus dulu yang lainnya yang tidak kita perlukan. Di sini yang 2 kita nyalakan. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian akan kita tarik. Yang pertama kita level 0 kita letakkan di level 1 ya. Kita letakkan di close body ini ya, close body CSAK, kemudian kita tarik ke atas sini, ke shadow terakhir di sebelah sini ya guys ya. Oke, sebenarnya ke sini ya, tapi saya taruh di sini supaya enak menghitungnya. Nah, maaf. Nah, ini sudah ya guys ya. Apakah TP? TP ya guys ya. Di sini TP. TP-nya di mana? TP-nya kita akan TP di sini. Jadi, kemarin untuk yang teman-teman yang sudah check out prop firmnya dan kalian tadi entry 1%, berarti sekarang kalian sudah mendapatkan 1% guys. Karena di sini alhamdulillah entryan kita berhasil dan sesuai rule dengan yang saya jelaskan tadi itu. Rule-nya gampang ya guys ya. Untuk video lengkapnya, saya harap kalian nonton di YouTube ya guys ya. Karena di YouTube yang saya tunjukkan di awal tadi, itu lebih lengkap. Di situ saya jelaskan dari awal, mulai dari money management, strateginya, cara membelinya, cara prop firm yang mana yang kalian beli, kemudian kode diskonnya, semua ada di situ guys. Saya bagikan gratis untuk kalian. Oke?
Untuk kalian yang belum entry, mungkin karena terlewat atau matanya kurang jeli, nggak apa-apa guys, jangan putus asa, masih banyak sekali entry yang bisa kalian gunakan nanti guys. Masih banyak kesempatan guys. Jangan putus asa, tetap semangat, nanti masih banyak entry. Jadi memang seperti itu ya guys ya. Jadi re-entry itu setelah re-entry, dia juga tidak langsung turun ke arah sini guys. Jadi setelah dia turun membentuk CSAK seperti ini, setelahnya kan dia akan naik membuat re-entry. Nah, biasanya itu memang seperti ini, guys. Dia akan setway dulu, baru akan terjun. Ya, oke. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Saya harap ini membantu ya, guys ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.